Selamat datang di channel Alur Cerita Film. Seperti biasa di kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita film berjudul Red One yang akan menemani rebahan kalian kali ini. Dan pastikan tubuh kalian di posisi yang paling nyaman karena sesaat lagi kita akan menuju ke sebuah alur cerita filmnya. Tepat satu hari sebelum Natal, seorang anak yang bernama Jack berdebat dengan sepupunya kalau Sinterklas itu hanyalah mitos. Untuk membuktikan ucapannya ini, dengan diam-diam Jack mengambil kunci lemari dan kemudian memperlihatkan tumpukan kado hadiah yang ada di dalam lemari kepada sepupu-sepupunya. Jack berkata kalau semua ini adalah hadiah yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka, yang artinya Sinterklas itu cuma mitos alias tidak ada. Sontak sepupu-sepupu Jack pun menjadi kecewa karena selama ini mereka menganggap kalau Sinterklas itu nyata. Scene berpindah ke 30 tahun kemudian. Di sini Jack telah menjadi seorang hacker yang cukup handal. Di hari itu juga Jack disewa oleh seseorang untuk meretas sistem pengawasan gempa antar benua di kantor Badan Geologi. Sesampainya di depan kantor Badan Geologi, untuk mengalihkan perhatian semua orang, dia mengonsletkan sebuah colokan listrik yang mengakibatkan kebakaran. Dia kemudian mengambil tanda pengenal salah satu petugas yang sedang berolahraga. Jack pun langsung menyelinap masuk ke dalam kantor dan kemudian memasang alat peretas yang dia miliki di dalam kantor itu. Di tempat lain, orang tua berkostum Sinterklas yang bernama Nick sedang menyapa anak-anak di dalam sebuah mall. Dia dikawal oleh petugas yang bernama Callum, atau kita sebut saja dengan kata Carl. Di sini Carl melihat orang-orang dewasa yang mencuri, bertengkar, menyela antrian sesuka hati. Setelah selesai menyapa anak-anak di dalam mall itu, lalu Nick diantar dengan penjagaan yang cukup ketat ke bandara udara. Ternyata di dalam bandara itu sudah ada kereta rusa yang akan membawa Nick dan Carl kembali ke kutub utara. Dua pesawat jet kemudian terbang mengamankan keadaan sekitar. Setelah dirasa cukup aman, Nick pun mulai menjalankan kereta rusanya bersama dengan Carl. Ternyata Nick adalah Sinterklas yang asli, sama seperti di dalam dongeng. Kereta rusa pun melesat terbang dengan cepat seperti kecepatan kilat. Sesampainya di kutub utara, kereta itu pun menembus portal dan menimbulkan getaran yang cukup kuat, membuat alat pendeteksi getaran menangkap getaran itu. Di tempat lain, Jack yang berhasil mendapatkan tanda-tanda getaran gempa di kutub utara langsung memberitahu kliennya koordinat lokasi di mana getaran baru saja terjadi. Sementara itu, di kutub utara, Nick dan Carl memasuki kubah pelindung yang berfungsi agar manusia dan juga teknologi tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sesampainya di markas utama, Nick dan Carl disambut oleh para petugas yang ada di sana. Semua orang terlihat sibuk menyiapkan kado-kado yang akan diantar pada malam Natal besok. Dan selanjutnya Carl kemudian disambut oleh anak buahnya yang berwujud beruang putih yang bernama Gracia. Malam harinya, Carl menemui Nick untuk menyerahkan surat pengunduran diri menjadi asistennya. Hal itu karena Carl merasa kecewa karena melihat anak-anak yang polos itu tumbuh menjadi anak dewasa yang nakal. Setiap tahunnya, anak-anak nakal juga terus meningkat, bahkan di tahun ini jumlah daftar anak nakal lebih banyak daripada anak yang baik. Saat ini anak-anak itu bahkan tidak peduli jika menjadi anak yang nakal
maka mereka tidak akan mendapatkan hadiah dari Sinterklas. Carl sangat ingin bisa merubah anak-anak nakal itu menjadi anak yang baik. Nick pun berkata kalau tugas mereka bukanlah mengubah seseorang. Dirinya percaya kalau anak-anak itu bisa merubah dirinya sendiri. Nick ingin Carl percaya kalau di dalam hati orang dewasa yang melakukan kesalahan, pasti masih ada jiwa anak kecil yang lugu di dalam hati mereka. Cal, people change themselves. Di saat yang bersamaan, di luar kubah sekelompok orang mencoba mencari lokasi keberadaan kubah setelah mendapatkan petunjuk dari Jack. Setelah berhasil menemukan kubah yang menyembunyikan markas Sinterklas, mereka kemudian menjebol kubah itu dan langsung masuk ke dalamnya. Setelah memberikan surat pengunduran diri, Carl pun berjalan untuk pulang. Dari jauh dia lalu melihat ada lampu di menara yang berkedip-kedip. Menyadari ada yang aneh, Carl pun langsung menghubungi rekannya untuk mengecek keberadaan Nick. Namun setelah ditelusuri, ternyata tidak ada satupun yang melihat keberadaan Nick. Carl pun bergegas masuk ke dalam menara itu dan langsung masuk ke dalam kantor Nick. Namun Carl mendapati penyusup itu kabur menggunakan mobil salju. Carl pun langsung memberitahu semua orang kalau Nick telah diculik. Dia pun berlari mengejar mobil salju itu. Meskipun jalanan sudah diblokir, namun mobil salju itu masih melaju menghantam apapun yang ada di depannya. Carl kemudian mengeluarkan mainan motor salju. Dengan alat di tangannya, dia merubah mainan itu menjadi motor salju sungguhan. Carl menggunakannya untuk mengejar mobil salju itu. Setelah keluar dari dalam kubah, Carl dengan sengaja naik ke atas gunung es untuk membuat longsor salju agar bisa menghentikan mobil itu. Setelah mobil itu berhasil dihentikan, Carl langsung mendekati, namun setelah pintu dibuka, tak ada satupun orang di sana. Yang ternyata Carl pun tertipu oleh mobil salju itu, yang mana penculik sebenarnya kabur menggunakan drone. Setelah kepergian Nick, Carl lalu menghubungi seorang petugas yang bernama Sue. Carl memberitahu kalau Nick telah diculik. Sue memberitahu Carl bahwa pihaknya belum bisa melacak keberadaan penculik itu. Akan tetapi, tim Sue menemukan ada seseorang yang meretas pengawasan seismik di antar benua. Orang itu pasti menggunakan informasi getaran gempa di kutub utara untuk mendapatkan lokasi keberadaan kubah berada. Setelah berhasil mendapatkan identitas orang yang meretas sistem pengawasan seismik antar benua itu, dia dan timnya akan segera menangkap orang itu untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, Jack yang baru bangun di siang hari itu ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Olivia. Olivia meminta Jack untuk menjemput anaknya Dylan di sekolah karena Olivia yang seorang dokter sedang sibuk. Awalnya Jack menolak, namun Olivia memohon kepada Jack kalau tidak ada yang bisa dimintai tolong lagi. Jack pun langsung berangkat menjemput anaknya di sekolah. Meskipun jarang bertemu karena orang tuanya telah bercerai, Dylan sebenarnya ingin lebih dekat dengan Jack. Dylan bercerita kalau barusan dia dihukum karena meretas sistem daftar hadir di sekolah dan mendapatkan masalah karena ada siswa lain yang mengadukannya. Bukannya memarahi Dylan, Jack malah menyuruh Dylan untuk lebih berhati-hati jika ingin menghack sesuatu. Dylan harus merahasiakannya, jangan memberitahu siapapun. Sesampainya di rumah Olivia, Dylan memberitahu kalau malam ini dia akan ada sebuah konser dan mengharapkan agar Jack datang ke konser tersebut. Singkat cerita, di saat kembali ke apartemennya, Jack melihat seseorang yang mencurigakan. Ia langsung menyerang orang-orang itu sendirian dengan susah payah berusaha kabur dari gedung apartemennya. Namun di dalam misinya untuk melarikan diri, tiba-tiba Jack disetrum oleh Zoe yang telah menunggunya. Hi, Jack. Jack kemudian tersadar dan mendapati dirinya dengan tangan diikat. Zoe menginterogasi Jack, siapa yang menyuruh Jack untuk meretas sistem pengawasan gempa antar benua di kantor badan geologi.
Jack menjawab kalau dia tidak tahu identitas orang yang menyewanya. Di dalam dunia hacker, semua orang itu anonim. Karena tak mendapatkan informasi yang cukup, Joe pun memutuskan untuk membawa Jack ke dalam markas Mora. Sesampainya di dalam markas Mora, Jack bertanya tempat macam apa ini. Joe pun menjelaskan kalau ini adalah badan pemerintah yang khusus menangani permasalahan dunia mitologi dan disingkat dengan Mora. Jack pun menjadi bingung karena dia baru mendengar organisasi semacam ini. Setelah memasuki ruang yang cukup dalam lagi, tiba-tiba Jack terkejutkan dengan kuda api beserta penunggangnya yang tanpa kepala. Joe lalu menjelaskan akibat data yang dihack oleh Jack membuat seorang berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Sinterklas yang kemudian menculiknya. Mendengarkan hal itu, tentunya Jack tidak percaya. Tiba-tiba Carl pun datang. Joe memberitahu Carl kalau Jack ternyata tidak tahu identitas dari kliennya itu. Namun Carl tidak percaya, masih curiga kepada Jack, sehingga Carl memanggil rekannya yang bernama Gracia. Melihat sosok manusia beruang, Jack pun panik ketakutan. Joe mencoba menenangkan Carl, namun Carl menyuruh Joe untuk tidak mempercayai Jack. Karena Jack masuk di dalam daftar anak nakal level 4 yang merupakan orang yang sangat nakal. Joe kemudian memiliki ide, dia berniat memperkerjakan Jack. Dengan kemampuan Jack, Joe yakin mereka bisa melacak keberadaan Nick. Jack kemudian memberitahu kalau dia sudah menanam program bugs pelacak digital kepada kliennya untuk berjaga-jaga kalau kliennya itu melarikan diri sebelum membayarnya. Dengan kata lain, Jack bisa mengetahui di mana keberadaan orang yang meminta koordinat gempa kepadanya. Setelah beberapa saat melacak, Jack pun berkata kalau orang itu saat ini berada di Pulau Aruba. Joe pun mengatakan kalau Jack akan ikut dengan Carl untuk menemukan Nick karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya karena dia yang menyebabkan Nick diculik. Joe kemudian memasang alat pelacak di kaki Jack agar Jack tidak bisa kabur. Di tempat lain, Nick tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Nick lalu dihadapkan dengan dalang dari orang yang telah menculiknya, yaitu penyihir yang bernama Grilla. Di hadapan Nick, Grilla mengatakan dia akan menghukum semua anak-anak nakal di bumi ini sehingga tidak ada lagi anak nakal yang tersisa. Grilla kemudian menyedot kekuatan Nick untuk dimasukkan ke dalam mesin miliknya hingga membuat Nick pingsan. Di mesin itu muncul bola kaca yang bernama Glass Cavic. Glass Cavic itu akan Grilla gunakan untuk menghukum anak-anak nakal di seluruh dunia. Sementara itu, sebelum pergi ke Pulau Aruba, Carl mengajak Jack masuk ke dalam sebuah toko mainan. Carl kemudian mengambil beberapa mainan yang ada di sana. Setelah itu, Carl lalu membuka sebuah ruangan khusus di dalam toko mainan itu. Ternyata di dalamnya terdapat portal menuju ke mana saja di bumi ini. Mereka pun keluar di toko mainan yang ada di Pulau Aruba. Carl lalu menjelaskan kalau semua toko mainan yang ada di bumi sudah bekerja sama dengan Kutub Utara dan mereka memiliki portal untuk pergi ke mana saja. Carl kemudian menggunakan alat yang ada di lengannya untuk merubah mobil mainan yang dia ambil menjadi mobil sungguhan yang bisa dikendarai. Keduanya pun bergegas menuju pantai. Di tengah perjalanan, Jack bertanya memangnya tidak ada orang lain yang bisa menggantikan tugas Sinterklas jika Sinterklas sedang sibuk atau sedang berhalangan. Carl pun menjawab, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu semua selain Sinterklas. Sinterklas tahu kapan bumi tidur dan Sinterklas tahu kapan anak-anak akan tidur. Di pantai Aruba, Jack yang sangat teliti mengamati semua pengunjung di pantai itu. Jack kemudian mencurigai seseorang. Orang itu adalah bodyguard yang sedang mengawal seseorang. Tanpa memikirkan panjang,
Jack langsung maju menuju orang yang bernama Ted. Akan tetapi bodyguard Ted menghalangi mereka. Carl yang tak gentar pun tetap maju. Di saat bodyguard itu mulai menyerang, Carl menggunakan alat yang ada di kakinya untuk membuatnya bisa mengecil dan membesar sesuka hati. Tak butuh waktu lama bagi Carl mengalahkan beberapa bodyguard Ted. Jack kemudian bertanya kepada Ted siapa yang menyuruh melacak lokasi keberadaan Sinterklas. Ted yang ketakutan tidak bisa menyebutkan nama orang itu, karena jika dia menyebutkan namanya, penyihir itu bisa mendengarnya dan tahu apa yang terjadi. Di sini karena Ted tidak mau menyebutkan nama orang itu, Carl pun menyuruh Ted untuk menulis nama orang itu di atas pasir. Dengan rasa takut, Ted pun menulis nama orang yang menyuruhnya adalah Grilla. Grilla? You idiot. Gryla? No! Jack dengan tololnya langsung menyebutkan nama itu. Tiba-tiba Grilla yang merupakan seorang penyihir mendengar ada orang yang telah menyebut namanya. Hingga tiba-tiba langit menjadi gelap dan dengan kekuatan magis yang dimiliki Grilla, Ted pun menjadi dirasuki oleh Grilla. Carl yang menyaksikan itu langsung memasang kacamata komunikasi untuk menghubungi yang ada di markas utama. It has been many years. Grilla, the Christmas witch. Mereka semua akhirnya tahu sosok yang menculik Nick adalah penyihir Grilla. Grilla mengatakan kalau dia akan menggunakan kekuatan Nick untuk menghukum semua anak nakal yang ada dan orang-orang dewasa yang masuk ke dalam daftar anak nakal. Dia akan menghukum semua orang yang pernah melakukan kenakalan seperti berbohong, merampok, mencuri, dan membunuh, yang artinya semua orang di dunia ini akan menjadi sasaran Grilla. All of them. Setelah Grilla keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba sebuah mobil es krim keluar dari dalam laut. Dalam mobil itu muncullah 3 monster salju yang akan membunuh Ted. Yang telah membocorkan nama Grilla, Jack kemudian mendorong Ted agar tidak terkena serangan es. Serangan itu bisa membukukan seseorang dalam seketika. Carl pun menyuruh Jack untuk melindungi Ted karena dialah satu-satunya petunjuk yang mengetahui keberadaan Grilla. Carl kemudian menghadapi salah satu monster salju, namun ternyata monster salju itu tidak mudah untuk dimusnahkan. Hingga suatu saat tanpa sengaja Carl menyabut hidung wortel di monster itu, dan ternyata wortel itu adalah titik kelemahan monster itu. Di tempat lain, Jack berusaha membakar monster salju yang mengejarnya, namun hal itu juga tidak efektif. Monster salju yang mengejar Jack akhirnya berhasil membekukan Ted. Jack memancing monster salju ke dekat tabung gas yang kemudian meledakkan hingga hidung monster itu terlepas, membuat monster salju itu hancur meleleh dan kemudian Jack terlempar ke kolam renang. Satu monster salju yang tersisa kemudian membekukan kolam renang itu, membuat satu kaki Jack terjebak di dalam kolam renang itu. Di saat monster salju itu semakin mendekat, dan beruntungnya Carl datang dan langsung menyabut hidung wortel monster salju itu. Singkat cerita, Zoe dan anak buahnya lalu datang ke Aruba menemui Jack dan Carl. Zoe memberitahu kalau dia kesulitan melacak keberadaan si penyihir karena si penyihir dan anak buahnya itu adalah makhluk yang bisa berubah bentuk menjadi siapa saja. Carl kemudian menyarankan untuk memeriksa laporan penggunaan sihir ilegal di seluruh dunia. Data terakhir yang mereka miliki, mereka mendeteksi ada jejak penggunaan sihir ilegal di Jerman. Carl dan Zoe pun mencurigai seseorang yang merupakan saudara angkat Nick. Penyihir itu pasti bekerja sama dengannya untuk menculik Nick. Kemungkinan besar Nick disembunyikan di dalam istana saudara angkat Nick yang ada di Jerman itu. Carl pun mengajak Jack untuk bergegas pergi ke sana, sementara Zoe akan memberitahu semua pemimpin dunia untuk berjaga-jaga menghadapi ancaman sang penyihir. Carl dan Jack menuju toko mainan untuk masuk ke dalam portal menuju Jerman.
Jack kemudian mendapatkan telepon dari Olivia yang marah karena Jack tidak datang ke tempat pertunjukan anaknya. Jack pun beralasan kalau dia sedang sibuk. Selanjutnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan mobil barunya. Di tengah perjalanan, Carl bertanya, bagaimana kabar anak Jack yang bernama Dylan itu? Jack pun akhirnya curhat kalau sebenarnya dia ini sangat menyayangi anaknya. Namun Jack juga mengakui kalau dirinya tidak selalu menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Mereka kemudian berhenti di suatu makam yang terdapat sebuah portal menuju tempat tinggal Krampus. Sebelum masuk ke dalam gerbang istana Krampus, Carl menyuruh Jack untuk tidak menyentuh apapun yang ada di sana. Kemudian Carl menggunakan gelang kekuatannya untuk membuka gerbang itu. Melihat ada dua Hellhound yang menjaga istana, Carl merubah mainan ayam menjadi ayam beneran untuk mengalihkan perhatian Hellhound itu. Mereka berdua kemudian berjalan masuk ke dalam istana secara hati-hati. Di sini mereka berdua melihat tumpukan koin emas. Tiba-tiba alarm berbunyi. Karena Jack dengan konyolnya mengambil satu koin emas di tempat itu. Alhasil keberadaan keduanya diketahui dan langsung dibawa ke markas Krampus. Krampus yang saat ini sedang berpesta, mereka berdua melihat Krampus yang sedang bermain lomba tampar. Krampus sangat senang sekali melakukan hal ini. Sejauh ini, belum ada lawan yang bisa mengalahkan Krampus dalam permainan ini. Di sini, anak buah Krampus menyita gelang kekuatan yang dimiliki Carl, membuat Carl tak berdaya tanpa gelang kekuatan itu. Krampus kemudian bertanya untuk apa Carl datang ke tempat ini. Carl pun menjawab kalau dia mencurigai Krampus bekerja sama dengan penyihir untuk menculik Nick. Krampus pun berkata kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Jika Krampus benar-benar tidak terlibat, Carl pun meminta agar dirinya dibebaskan karena dia harus segera menemukan Nick, namun Krampus hanya akan membebaskan Jack saja sementara Carl akan tetap berada di sini. Mendengar hal itu, ternyata Jack menolak untuk pergi sendirian. Jack malah menantang Krampus. Jack berkata kalau Carl bisa mengalahkan Krampus dalam lomba tampar. Krampus tentu saja tidak terima. Krampus pun menantang Carl untuk maju melawannya. Jack kemudian meminta jika Carl berhasil menang, maka mereka berdua bisa pergi. Krampus pun menerima tantangan itu. Sebelum memulai permainan, Carl berkata kalau Nick tidak pernah membenci Krampus sedikit pun. Nick ingin Krampus kembali ke kutub utara seperti dulu lagi. Namun Krampus tidak peduli. Krampus menyuruh Carl untuk menamparnya lebih dahulu. Namun hal itu tak berpengaruh apa-apa kepada Krampus karena saat itu Carl tidak menggunakan gelang kekuatannya. Hingga akhirnya Krampus pun menampar Carl yang akhirnya Carl terjungkal-jungkal karena begitu dahsyatnya tamparan dari Krampus. Diam-diam Jack mengambil gelang kekuatan milik Carl. Dia langsung memasangkannya di tangan Carl, membuat Carl bisa menampar Krampus dengan sangat kuat hingga tamparan Carl membuat Krampus terlempar. Carl kemudian merubah dua mainan robot tinju untuk mengalihkan perhatian. Carl dan Jack pun akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah keluar dari dunia Krampus, Jack tidak sengaja bertanya apa rencana Grilla untuk mengambil gelas kafik. Mendengar namanya disebut, Grilla pun tersadar kalau Jack dan Carl masih berusaha mencarinya. Saat-saat akan pergi, tiba-tiba Carl dan Jack melihat piano dan kotak hadiah di tengah jalan. Carl melarang Jack menyentuh kotak itu. Setelah Carl membukanya, ternyata kotak itu berisi gelas kafik. Jack kemudian mendapatkan video call dari anaknya yang marah karena ayah tidak kunjung datang, namun malah mengirimkan hadiah jelek berupa bola kaca. Jack dan Carl pun melarang Dylan menyentuh benda itu, namun terlambat. Saat Dylan menyentuh gelas kafik, Dylan langsung menghilang tersedot oleh gelas kafik. Menyadari anaknya telah terkena sihir dari Grilla, Jack pun dengan sengaja menyentuh gelas kafik untuk menyelamatkan anaknya. Jack pun seketika ikut menghilang. Jack dan Dylan kini berpindah masuk ke dalam gelas kafik yang ada di markas Grilla. Grilla sangat senang karena gelas kafik yang dia gandakan
bisa bekerja sebagaimana yang dia inginkan. Grilla mengatakan kepada Jack dia saat ini menggandakan gelas kafik dalam jumlah yang sangat banyak. Dia akan mengirimkan gelas kafik itu ke seluruh dunia untuk anak-anak nakal malam ini juga. Di tempat lain, Carl menghubungi Zoe memberitahu kalau Jack telah diculik oleh Grilla. Dan Grilla juga sedang menggandakan bola gelas kafik secara massal untuk menghukum anak-anak nakal di seluruh dunia. Zoe lalu menyadari di dunia ini hanya ada satu alat yang bisa melakukannya, yaitu alat pengganda yang ada di kutub utara. Namun alat itu hanya bisa bekerja menggunakan kekuatan Nick. Carl dan Zoe pun akhirnya tahu kalau selama ini Nick masih berada di kutub utara. Anak buah Zoe lalu melaporkan kalau sinyal pelacak di kaki Jack tidak terdeteksi. Mereka berdua semakin yakin kalau saat ini Jack ada di kutub utara. Carl kemudian menelpon Ibu Claus. Wanita itu mengatakan kalau dia sedang memasak makaroni untuk Nick, siapa tahu dia akan kembali. Setelah menutup telepon, Carl lalu menghubungi Zoe kalau yang barusan dia hubungi bukanlah Ibu Claus yang aslinya. Karena Nick tidak suka makaroni, orang itu adalah anak buah Grilla yang menyamar menjadi Ibu Claus. Carl dan Zoe pun bergegas menuju kutub utara. Sesampainya di sana, menggunakan alat pendeteksi elektromagnet untuk menemukan lokasi Jack, mereka pun berdua berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Jack yang ada di dalam sebuah gedung. Ternyata terlihat ada seorang petugas yang menjaga tempat itu. Carl langsung mengejar orang itu dan benar saja orang itu adalah anak buah Grilla yang menyamar. Di dalam, Jack meminta maaf kepada Dylan karena selama ini dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Mulai sekarang, Jack berjanji kalau dia akan menjadi ayah yang lebih baik lagi. Seketika gelas kafik yang mengurung mereka berdua pecah, membebaskan Jack dan Dylan. Benda itu hancur karena Jack telah menjadi orang yang baik. Carl dan Zoe kemudian datang menemui Jack dan Dylan. Carl langsung memastikan kalau yang ada di hadapannya ini benar-benar Jack dan Dylan. Jack kemudian memberitahu kalau Grilla telah menggandakan gelas kafik menjadi sangat banyak. Dia akan mengantar gelas kafik ke semua anak-anak nakal di dunia ini menggunakan kereta rusa. Carl pun mengajak mereka bergegas karena kereta rusa tidak akan bisa berjalan tanpa kekuatan Nick. Di tengah jalan, Carl membebaskan Gracia, istri Nick, dan juga petugas lainnya yang sedang disekap. Sesampainya di landasan kereta rusa, mereka pun melihat Grilla dan anak buahnya yang sedang bersiap-siap untuk terbang. Mereka juga melihat Nick yang pingsan di dalam kurungan. Bukannya membawa hadiah, Grilla malah membawa gerobak yang penuh dengan gelas kafik. Para petugas itu langsung menyerang anak buah dari Grilla yang ada di sana. Melihat hal itu, Grilla pun melesat menjalankan kereta rusa. Carl dan Jack pun langsung berlari mengejar, namun Grilla malah melempar keduanya. Jack bergelantungan di tali pengait rusa, sementara Carl memegang gerobak. Di saat kereta rusa akan keluar dari dalam kubah, Jack melepaskan rantai rusa, membuat para rusa terbang bebas. Hal itu membuat kereta yang dinaiki Grilla pun terjatuh, sementara Carl yang berhasil menyelamatkan diri. Di saat Carl berusaha menyadarkan Nick, tiba-tiba Grilla muncul kembali ke dalam wujud monsternya. Grilla berniat membawa Nick pergi bersamanya. Di saat Grilla akan menyerang Carl, tiba-tiba seorang melempar api ke arah Grilla. Ternyata orang itu adalah Krampus yang datang ke sini untuk membantu Nick. Krampus menyuruh Grilla untuk pergi karena Nick punya tugas yang harus dikerjakan malam ini. Namun Grilla malah melempar Krampus. Carl kemudian maju menyerang Grilla. Namun Grilla berhasil menghajar Carl. Grilla kemudian mencekik Carl dari belakang. Nick yang sudah siuman memanggil semua rusanya untuk menyerang Grilla. Carl pun berhasil menyelamatkan diri. Serangan para rusa itu kemudian membuat Grilla terjatuh ke dalam gerobak gelas kafik, yang akhirnya Grilla pun tersedot masuk ke dalam sihir yang dibuatnya sendiri, yaitu gelas kafik. Setelah situasi kembali aman, Nick berterima kasih kepada Krampus karena telah membantunya. Karena waktu sudah menunjukkan tengah malam, Nick pun bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya membagikan hadiah kepada semua anak-anak yang ada di bumi. Setelah semua persiapan selesai,
Nick mengajak Jack dan Dylan untuk ikut melihatnya bekerja. Singkat cerita, Jack dan Dylan pun melihat Nick yang dengan lincah memasuki rumah dan rumah dengan mengecilkan tubuhnya. Nick memasukkan hadiah dari satu rumah ke rumah lainnya dengan sangat cepat. Jack dan Dylan melihat Nick membagikan hadiah Natal pada anak-anak di seluruh dunia dalam satu malam. Keesokan harinya, semua anak-anak di dunia ini merasakan senang mendapatkan hadiah dari Sinterklas. Jack dan Dylan sama-sama terpukau melihat kehebatan Sinterklas semalam. Carl kemudian melihat sosok anak kecil yang polos di dalam diri Jack. Meskipun orang-orang bisa melakukan kesalahan, namun jauh di lubuk hati mereka masih ada jiwa anak kecil yang polos yang masih bisa merubah menjadi orang yang baik. Carl pun mengatakan kepada Nick kalau dia tidak jadi mengundurkan diri, Carl akan terus menemani Nick menjalani pekerjaan ini, dan berakhirlah alur cerita film Red One ini.